Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006, jurusan Bimbingan Konseling kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi review saya dari kelompok 2 mata kuliah pribadi dan sosial yang berjudul Konsep Individu dan Kelompok. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian individu. Arti individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, terdapat dua arti individu. Pertama, individu adalah orang seorang, pribadi orang atau terpisah dari yang lain. Arti individu adalah organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologis, ia bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Sementara itu, secara etimologis, individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang berarti tidak terbagi. Menurut KBBI, pengertian individu adalah orang, pribadi orang, terpisah dari yang lain, organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Pengertian individu menurut para ahli yang pertama ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Yang kedua ada Sudirman Kartohadiprodjo. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo, dalam Surjono Sukanto 2003, arti individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga ada Abdul Shani. Menurut Abdul Shani 2025, kata individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Adapun ciri-ciri individu secara umum antara lain yang pertama, individu memiliki pikiran, kehendak, syarat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan di dalam dirinya. Yang kedua, individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Beberapa karakteristik individu yang merupakan cerminan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu ketika mengerjakan sesuatu, yaitu antara lain conscientiousness, yaitu sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Yang kedua, openness to experience, yaitu cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, agreeableness, yaitu cenderung menghindari konflik dari orang lain. Dan yang keempat, extraversion, terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, pengertian kelompok. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terdapat dua pengertian kelompok yang berkaitan dengan hubungan sosial. Pertama, kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat, istiadat, dan sistem norma yang mengatur pola-pola berinteraksi antara manusia itu. Kedua, kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang lain. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan, golongan, atau gugusan yang terdiri dari satuan atau individu-individu.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, antara lain, yang pertama, lembaga sosial. Sistem norma yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keteraturan sosial. Hubungan sosial antar individu berlangsung dengan serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Tahapan dalam keteraturan sosial adalah tertib, order, keejegan, dan pola. Penjelasan mengenai masing-masing tahapan tersebut terdapat dalam informasi di bawah ini. Tertib, yaitu terdapat nilai dan norma yang berjalan selaras dengan kehidupan dan ditaati oleh anggota. Order sosial, yaitu anggota kelompok sosial mematuhi dan menjalankan setiap nilai dan norma yang dengan penuh kesadaran. Keajegan, yaitu keteraturan yang dilakukan oleh anggota berjalan dengan penuh kesadaran, terus-menerus, dan bersifat tetap. Dan pola, yaitu keteraturan dalam bentuk dan warna dalam suatu interaksi sosial yang bersifat terus-menerus. Adapun 3 syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok, yaitu kelompok sosial, yaitu individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya, punya kesamaan latar belakang atau karakteristik, dan punya struktur norma dan pola perilaku. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. 3. Manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar. Menurut Setiadi di KK 2008. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau perhatian kita tujukan pada hal yang lebih detail, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu terletak pada bentuk, ukuran, sifat, dan lain-lainnya. Kita dapat membedakan seseorang dari orang lainnya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik pada perbedaan fisik maupun psikis. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan ribuan atau jutaan manusia, kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenal. Yang kedua, manusia sebagai anggota kelompok. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain, dan oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain. Ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain atau pujian. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka berinteraksi dengan yang lain, tetapi tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal lain yang negatif. Dalam hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat, kita sering dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Misalnya, orang Jawa memiliki kebiasaan dan sifat-sifat yang khas. Orang Sunda, Batak, Ambon, Padang, dan yang lainnya juga begitu. Terkadang ada sikap negatif yang diperlihatkan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Sikap khas yang sering ditampilkan ini disebut prasangka. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.